Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agustina dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menyampaikan analisis sosiometri dari mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Langsung saja, sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang berdasarkan preferensi antara anggota kelompok satu sama lain. Sebelumnya, sosiometri berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan metrum yang berarti pengukuran kelompok sosial. Menurut beberapa ahli, yaitu Thohirin, pada tahun 2007, sosiometri merupakan alat atau instrumen untuk mengumpulkan data tentang hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial siswa. Sosiometri juga merupakan studi kuantitatif tentang hubungan interpersonal dalam suatu populasi. Sosiometri disebut pula sebagai metode menemukan dan memanipulasi konfigurasi-konfigurasi dengan mengukur daya tarik atau daya saling tarik-menarik dan daya tolak antara para individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya, landasan teoritis dalam sosiometri yang di dalamnya terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu bentuk hubungan dalam sosiometri. Dalam variabel ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu triangle atau berbentuk segitiga. Bentuk ini merupakan suatu persahabatan atau hubungan yang mempunyai intensitas yang cukup kuat. Ketiganya mempunyai hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada star atau berbentuk bintang. Konfigurasi ini kurang baik sebab kalau A yang berkedudukan sebagai pusat, semisal tidak ada, maka kelompok itu akan pecah atau mengalami disintegrasi. Selanjutnya yaitu network atau berbentuk jala. Hubungan ini cukup menyeluruh, baik dan kuat, dan jika hilangnya seseorang dalam hubungan ini tidak akan membuat kelompoknya bubar, karena hubungan ini mempunyai intensitas yang cukup kuat. Selanjutnya yaitu berbentuk chain atau rantai, yaitu hubungan searah atau sepihak, tidak menyeluruh, dan kelompok ini keadaannya rapuh. Yang terakhir yaitu berbentuk pasangan atau mutual, hubungan sosial kurang baik dan cepat rapuh. Dari kelima bentuk hubungan dalam sosiometri yang telah dipaparkan, bentuk hubungan yang paling baik adalah bentuk jala atau network, di mana hubungan ini memiliki hubungan yang cukup menyeluruh, baik dan kuat. Jadi, ketika salah satu di antara anggota kelompok yang keluar tidak akan membuat kelompoknya bubar. Seperti inilah contoh bentuk jala atau network. Variabel selanjutnya dari landasan teoritis sosiometri adalah peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan sosiometri, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai perencana, yaitu memulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat satuan layanan asesmen sosiometri. Peran dan fungsi selanjutnya yaitu pelaksana, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Selanjutnya yaitu melakukan pengolahan, mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Selanjutnya, peran dan fungsi yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program.
Variabel selanjutnya dari landasan teoritis sosiometri yaitu terdapat macam-macam atau jenis angket sosiometri. Adapun macam-macam atau jenis angket sosiometri yaitu terdapat nominatif, skala bertingkat, siapa dia, penyusunan dan analisis, dan yang terakhir terdapat penyusunan. Pada tipe nominatif, kepada setiap individu dalam kelompok ditanyakan siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Dan pada tipe skala bertingkat, disediakan sejumlah pernyataan yang disusun bertingkat dari pernyataan yang menyatakan hubungan paling dekat, siapa hubungan paling jauh, dan pada setiap pertanyaan individu diminta menuliskan nama salah seorang temannya sesuai dengan jarak hubungannya. Pada tipe siapa dia, disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagian pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagian negatif. Setiap anggota diminta memilih kawannya yang memiliki sifat yang cocok dengan pernyataan tersebut. Setiap individu dapat memilih lebih dari satu orang. Pada langkah penyusunan, sebelum melaksanakan proses asesmen pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru pembimbing perlu mempersiapkan dulu alat asesmen yang akan digunakan. Pada penggunaan angket sosiometri, guru pembimbing perlu menyusunnya sendiri dengan mengikuti langkah-langkah berikut, seperti menetapkan tujuan dan menyusun angket sosiometri. Yang terakhir yaitu langkah pengolahan dan analisis. Adapun langkah pengolahan dan analisis sosiometri yaitu yang pertama memeriksa kelengkapan hasil angket, yang kedua membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. Yang ketiga membuat sosiogram, dan yang terakhir melakukan analisis hasil sosiogram. Sebelumnya, dalam macam-macam atau jenis angket sosiometri, terdapat langkah pengolahan dan analisis, yang di dalamnya terdiri dari 1. Memeriksa kelengkapan hasil angket, yang kedua membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh, yang ketiga membuat sosiogram. Berikut ini contoh sosiogram. Variabel selanjutnya dari landasan teoritis sosiometri terdapat kelebihan dan kelemahan sosiometri. Adapun kelebihannya, yang pertama dapat melihat hubungan antar siswa di kelas secara keseluruhan sehingga dapat diketahui kadar hubungan sosial di antara siswa. Yang kedua, dapat diketahui kedudukan setiap siswa dalam hubungan sosialnya sehingga dapat ditentukan siapa yang paling disenangi dan siapa yang paling kurang disenangi oleh temannya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial baik dalam kelas maupun dalam kelompok. Yang terakhir dalam kelebihan sosiometri yaitu memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang terakhir, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok kelasnya. Variabel selanjutnya dari landasan teoritis sosiometri yaitu penggunaan sosiometri. Dalam penggunaan sosiometri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, usia pertemanan yang sudah cukup lama. Hal ini dianggap penting mengingat semakin lama pertemanan, maka data yang dikumpulkan akan semakin bermakna. Selanjutnya, tingkat variasi usia anggota kelompok. Hal itu penting karena idealnya semakin tinggi usia partisipan sebuah kelompok,
maka akan semakin banyak informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya, ukuran kelompok. Hal ini menjelaskan bahwa kelompok yang terlalu besar atau terlalu kecil akan menghasilkan informasi yang kurang begitu valid. Penggunaan sosiometri selanjutnya yaitu aktivitas menyediakan kesempatan alamiah untuk memastikan respon, agar anggota berpartisipasi dengan rela dan jujur dalam proses pengisian sosiometri. Yang terakhir, pemilihan kelompok yang akan dikaji harus mampu mewakili informasi yang dibutuhkan oleh guru konselor. Misalnya, saat konselor merasa perlu melakukan identifikasi tentang perilaku negatif tertentu di kelas, maka ia harus mampu menentukan di bagian mana observasi harus dilakukan agar hasil kajian tetap fokus. Baiklah, setelah memperhatikan beberapa hal penting dari penggunaan sosiometri, maka tahapan implementasi dalam penyusunan sosiometri terdapat beberapa hal, yaitu 1. Menetapkan kriteria atau alasan memilih orang lain. Yang kedua, meminta siswa memilih seseorang teman yang paling disukainya. Yang ketiga, menyajikan hasil pilihan ke dalam tabel. Yang keempat, menyajikan tabel ke dalam grafik berpola. Yang terakhir, menginterpretasikan setiap hubungan. Baiklah, dari sekian banyak penyampaian analisis mengenai sosiometri dapat disimpulkan bahwasanya sosiometri merupakan suatu metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antar individu dalam kelompok. Cukup untuk penyampaian analisis sosiometri dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.